Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Fauzia. Saya sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kesejahteraan sosial dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih kebijakan kesejahteraan sosial itu. Kebijakan sosial memiliki atau terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan sosial. Menurut Alden Pruitt, kebijakan adalah suatu ketetapan yang konsisten dan berulang, baik dari pengambilan kebijakan maupun pihak yang terkena dari dampak kebijakan tersebut. Dari Kamus Webster mendefinisikan bahwa kebijakan sosial sebagai suatu prinsip atau sebuah langkah yang dibimbing untuk dipilih pengambilan keputusannya. Pengertian yang lebih umumnya sendiri dari kebijakan sosial yaitu serangkaian dari tindakan program yang dirancang oleh pemerintah ataupun organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sebuah kelompok-kelompok yang rentan atau membutuhkan. Dan kebijakan ini juga mencakupi dari berbagai bidang. Yang pertama, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bantuan keuangan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki sebuah akses kebutuhan dasar dan dukungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi warga negaranya. Dalam data statistik yang saya temukan, yang pertama yaitu tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dari tahun 2014 sampai dengan 2024 saat ini mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Dan angka ini menjadi angka terendah dalam satu dekade. Sejak 2014 sampai dengan 2024, sejak waktu itu zamannya COVID, tingkat kemiskinan sangat meningkat. Lalu adanya penurunan pada Maret 2024 lalu. Bahkan jumlah penduduk kemiskinan sangat berkurang. Sekitar 3,6 jiwa orang atau turun sekitar 2,22% poin dalam 10 tahun terakhirnya. Jika rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang, setara dengan 11,25%. Setelah itu tingkat kemiskinan terus menurun hingga Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang. Sedangkan pada pandemi COVID-19 kemiskinan meningkat, yaitu pada Maret 2022 sebanyak 26,42 juta orang. Dan pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang. Setelah periode tersebut, kemiskinan terus menurun sampai Maret 2024 saat ini sebanyak 25,20 juta orang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia berangsur membaik dari tahun ke tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS)
di Indonesia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2014 saat ini berada di angka 4,82%. Angka tersebut sudah jauh lebih membaik dibandingkan masa-masa pra-pandemi COVID-19. Yang ketiga, saya akan membahas tentang free sex. BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mendata remaja di Indonesia saat ini yang telah melakukan hubungan suami istri. Pada remaja usia 16 sampai dengan 17 tahun, ada sebanyak 60% remaja tersebut melakukan hubungan seksual. Pada remaja usia 14 sampai dengan 15 tahun sebanyak 20%. Dan pada usia 19 sampai dengan 20 tahun sebanyak 20%. Free sex ini terjadi karena adanya pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja yang memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu lingkungan hidupnya. Banyaknya desa atau kelurahan menurut jenis pencemaran lingkungan hidup dan kabupaten atau kota 2014 sampai dengan 2018. Dapat dilihat, perencanaan lingkungan sering terjadi pada daerah perkotaan dan pedesaan yang padat penduduknya. Hal ini disebabkan adanya kurangnya pemberdayaan kerja di desa sehingga beberapa warga yang tinggal di desa memilih pindah ke kota. Selanjutnya itu korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi dengan 100 sangka. Dari 90 perkara tersebut, 50 perkara diantaranya telah dieksekusi oleh KPK. Ketua KPK Nawani Pormalanggo menyampaikan bahwa laporan tentang penanganan 93 perkara korupsi ini dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2024, KPK menyampaikan bahwa penjelasan perkara ini untuk memenuhi pemerintahan Komisi 3 DPR RI tentang data penanganan korupsi di KPK per 31 Mei 2024. Itu adalah data-data yang saya temukan saat ini tentang kemiskinan, pengangguran, dan free sex, lingkungan hidup, korupsi. Selanjutnya yaitu masalah-masalah sosial. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poin tentang masalah-masalah sosial. Yang pertama, perlindungan anak. Anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga setiap sisi, karena dalam dirinya terkandung martabat serta hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Di sisi lain, anak-anak adalah masa depan bangsa. Jadi, setiap anak itu wajib mendapatkan perlindungan, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan. Namun, ada masalah besar terkait kekerasan terhadap anak dalam masyarakat ataupun keluarga. Pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan adalah beberapa contoh kekerasan tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3.547
kasus kekerasan terhadap anak, dengan 3.000 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menjadi masalah besar yang membahayakan kehidupan anak-anak. Selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan. Sejak tahun 1978, pemberdayaan perempuan telah dimulai di Indonesia. Beberapa daerah telah melihat peningkatan kapasitas diri, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan. Namun juga ada beberapa perempuan yang belum ataupun tersentuh untuk memiliki pemberdayaan perempuan ini di desa-desa maupun di perkotaan. Pemberdayaan perempuan sendiri adalah program ataupun upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender. Hal ini agar seorang perempuan ataupun laki-laki memiliki sebuah kesetaraan gender. Yang selanjutnya yaitu pembangunan eksklusif. Pembangunan eksklusif memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang pembangunan, sumber daya, dan keuntungan. Ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berarti membangun sesuatu yang melibatkan semua orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, ataupun kemampuan mereka. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.